Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Romaniatu Silki sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang pendidikan dan proses pembudayaan. Topik kita hari ini yang pertama ada kebudayaan dalam pendidikan, kemudian pendidikan sebagai proses pembudayaan, dan pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Kemudian akan ada kesimpulan dan penutup. Kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, menurut bahasa Yunani, pendidikan berasal dari kata pedagogi, yaitu kata peid yang artinya anak, sedangkan agogos yang artinya membimbing, sehingga pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, serta pengendalian diri. Kemudian kebudayaan. Nah, ini menurut Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari. Dipelajari unsur pembentukannya, kemudian didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Nah, kemudian pembudayaan ini harus melalui pendidikan, baik itu pendidikan jalur formal maupun non-formal. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kebudayaan dalam pendidikan. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama itu proses. Nah, perolehan kebudayaan ini oleh manusia terjadi melalui proses yang disebut pendidikan. Dalam pengertian ini, pendidikan adalah jalur mewariskan dan mewarisi kebudayaan. Akan tetapi, pewarisan saja tidaklah cukup sebagai tujuan pendidikan, namun kita perlu juga untuk membuat anak-anak didik itu kreatif dan berinisiatif gitu. Kemudian yang kedua, diperoleh. Budaya yang kita miliki telah dipelajari dari keluarga dan anggota lain dalam masyarakat, yang seperti halnya bentuk materi yang berupa buku atau dari program televisi. Nah, kita tidak dilahirkan dengan kekosongan budaya, tetapi dengan kemampuan memperoleh budaya itu dengan pengamatan, peniruan, dan mencoba-coba. Kemudian yang ketiga, ini sejak dini. Nah, pendidikan dan pembudayaan harus dimulai sejak dini pada anak-anak. Dalam hal ini, bahasa yang sifatnya sopan dan santun pada anak itu sangat penting. Kita tidak boleh lupa pada pendidikan bahasa anak pada saat balita. Nah, kemudian masih banyak orang tua yang bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kasar, saling mengumpat di hadapan anaknya yang sedang tumbuh kembang. Bisa dibayangkan begitu banyak anak-anak sekarang yang walaupun baru berumur 5 tahun, bahkan di bawahnya, sudah bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Sebab itulah kita sebagai orang tua nanti harus mengontrol ucapan kita di depan anak-anak, karena mereka dalam proses berkembang. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pendidikan sebagai proses pembudayaan. Nah, proses pembudayaan ini, pendidikan sejatinya adalah proses pembudayaan, yakni upaya menanamkan serta memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi baru untuk menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Nah, dalam rangka menyukseskan proses pembudayaan melalui pendidikan, manusia mengembangkan sistem pendidikan yang terdiri atas komponen-komponen penunjangnya. Misalnya nih, manusia membentuk kementerian yang mengurusi perihal pendidikan, beserta orang-orang yang mengemban tanggung jawab di dalamnya. Kemudian manusia akan menyusun kurikulum sebagai kerangka acuan dalam mengimplementasikan proses pembudayaan tersebut. Kemudian manusia juga menulis buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan untuk dipelajari. Itu yang dinamakan dengan pendidikan sebagai proses pembudayaan. Kemudian yang keempat, yang berikutnya ada pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Nah, di sini ada pendidikan nasional. Pendidikan nasional tidak saja tidak terpisahkan dari budaya, falsafah, dan amanat konstitusional sebagai bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai wahana untuk mewujudkan
dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara senyatanya. Nah, di sini menurut Semiawan tahun 1993, dalam konteks yang luas, pembangunan sistem pendidikan nasional merupakan suatu pendekatan budaya untuk meningkatkan pengalaman belajar manusia secara kreatif, menjadi bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya, masyarakat Indonesia untuk khususnya, sehingga suatu proses pendidikan selalu mengandung makna pembudayaan. Nah, dengan demikian, pendidikan memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekedar pembelajaran, karena mendidik berimplikasi membudayakan. Dalam konsep sederhana, pembudayaan adalah proses pencapaian hasil yang permanen berupa penghayatan segenap pengetahuan dan keterampilan yang didapat melalui pendidikan, sehingga dengan hal tersebut individu yang bersangkutan akan mampu berbuat atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya dan atau kehidupan orang lain. Proses ini seyogianya berlangsung seiring dengan proses pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian 4 pilar pendidikan dari UNESCO. Ada 4, yaitu learning to know atau belajar untuk mengetahui, kemudian learning to do yaitu belajar untuk melakukan sesuatu, kemudian learning to live together yaitu belajar hidup bersama, dan yang terakhir ada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi mandiri. Nah, di Indonesia ini, konsep pendidikan seperti ini telah lama dilontarkan Raka Joni pada tahun 1983 yang menggarisbawahi manusia sebagai urusan utama pendidikan dan mendewasakan peserta didik sebagai misi utamanya. Menurut Raka Joni ini, tujuan pendidikan yang hakiki adalah untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Kemudian kita sampai di bagian kelima, yaitu kesimpulan. Nah, meningkatkan martabat kemanusiaan melalui pendidikan tidak bisa dicapai hanya melalui proses pembelajaran yang melibatkan aspek kognitif peserta didik saja. Tidak juga hal ini bisa dicapai dengan mudah dalam waktu yang singkat. Prosesnya ini melibatkan akumulasi pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan dimensi-dimensinya, penghayatan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, serta pengujian perilaku secara bertahap dalam kehidupan yang nyata. Proses pendidikan seperti ini tidak bisa lepas dari konteks kemasyarakatan, dan karena setiap masyarakat adalah pendukung suatu kebudayaan, maka setiap ikhtiar pendidikan juga merupakan proses pembudayaan. Nah, kita sampai di bagian ke-6, bagian terakhir, yaitu penutupan. Pendidikan dan proses pembudayaan merupakan dua hal berkaitan yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Jadi pendidikan dan proses pembudayaan tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berhubungan. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.